Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamah al-bahrul fahamah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pembahasan warib di surat Al-Mu'minun. Ada kata di ayat 2 khasyi'un. Utawi lafaz al-khasyi'un ini maknanya adalah khaifuna sakinuna. Orang-orang yang takut, sakinuna yang tenang. Ini agak bertentangan memang. Takut kok tenang. Kalau makna aslinya khasya'a itu tunduk, sama-sama kayak kata khudu itu katanya. Kalau Ibnu Faris bilang awalnya itu fisik. Jadi berkaitan dengan mata dan suara. Khasyi'atan absaruhum, nah itu matanya yang tertunduk. Lalu kemudian berkaitan dengan suara. Orang yang ketakutan suaranya melirih katanya. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Nah gitu. Ibnu Faris, kayaknya memang pembahasan kosakata ini yang apa? Membahas secara mendalam itu memang Mu'jamul Maqayis fil Lughah itu Imam Ibnu Faris itu yang paling banyak memang. Cuma di sini kan langsung ke makna maksud berdasarkan riwayat. Dapat juga ditafsirkan ini sebagai pemaknaan ayat berdasarkan riwayat gitu. Meskipun ya ada kelemahannya ada. Antara lain yaitu bisa menjadi terbatas keluasannya. Maka kemudian tidak aneh jika Mbah Mun berpesan kepada Gus Baha itu, saamba-ambamu maca kitab tafsir itu Al-Quran awsa'u minhu. Jadi Al-Quran itu lebih luas daripada penafsiran itu sendiri. Baik, selanjutnya tambutu biduhni. Langsung ke ayat 20. Fa'ansya'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun wa syajaratan takhruju min turi saina'a tambutu biduhni. Ini menjadi predikat atau sifat daripada kata syajarah. Syajarahnya itu tambutu biduhni. Tidak disebutkan syajarah apa, tapi yang jelas yang punya predikat tambutu biduhni itu ada. Jadi tambutu ini tumbuh biduhni dengan minyak. Minyak apa? Ya untuk penyedap jelasnya. Huwa di sini dikasih tafsir huwa utawi ad-duhnu itu az-zaitu adalah minyak. Biasanya dioleskan di makanan. Hayhata langsung ke ayat 36. Hayhata lima tu'adun. Itu isim fi'il. Maknanya ba'uda. Hayhata lima tu'adun. Jauh sekali apa yang dijanjikan. Apa yang kalian dijanjikan akan mendapatkannya. Pernyataan orang kafir yang tidak percaya terhadap hari akhir. Ba'idun. Di sini langsung diterjemahkan sebagai atau dimaknai sebagai ba'idun. Jauh sekali. Itu isim fi'il, tentu ada fa'ilnya. Ini fa'ilnya ya lima tu'adun itu, atau fa'ilnya itu sa'an hayhata ay ba'udah. Tidak mungkin jauh sekali apa yang dijanjikan, yang kalian dijanjikan akan bertemu dengan sesuatu itu sangat jauh gitu. Tatro
ke ayat 44, tsumma arsalna rusulana tatra. Tatra ini di sini diartikan yatba'u ba'duha ba'dan. Yatba'u mengiringi atau mengikuti ba'duha apa sebagian rusul, ba'dan yang sebagian liyane. Artinya Allah mengutus rasul itu silih berganti terus menerus gitu. Sampai dipungkasi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian ke ayat 60, wa qulubuhum wajilatun. Wa qulubuhum wajilatun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Di sini yang ingin disampaikan itu, yang ingin dijelaskan adalah kata wa qulubuhum wajilatun. Ini dalam bahasa Arab wawunya ini haliyah gitu. Jadi wa qulubuhum lan hal utawi ati-atine wong-wong mukmin itu. Di sini kan penjelasan atau pemberian informasi tentang orang mukmin. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun dan seterusnya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun itu. Dan orang-orang yang memberikan apa yang sudah mereka berikan sementara hati mereka itu takut. Wajilatun itu takut. Di sini langsung diartikan khaifina. Jadi jumlah atau susunan wa qulubuhum wajilatun ini sama dengan khaifin, hale dalam keadaan takut gitu. Ya ja'arun. Ini agak bertentangan dengan yang tadi, orang takut kan sakinin, tenang, suaranya lirih. Tapi di sini ya ja'arun, ja'aro di sini diartikan ini kan mustakbirin, hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idahum yaj'arun. Ja'aro itu diartikan makna asli dalam kamusnya. Ja'aro itu adalah memohon pertolongan. Tapi bisa juga awalnya sebelum memiliki arti itu artinya raungan sebenarnya. Jadi ja'arul asadu itu artinya singa itu meraung. Jadi tapi meraungnya itu minta tolong. Jadi ya apa carane membedakno iki singa yang sedang mengancam, ini singa yang sedang minta tolong, aumannya itu. Itu di sini diartikan langsung yastaghithun. Maksudnya itu minta tolong. Jadi ketika kami menyiksa orang-orang yang diberi nikmat dari mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang berkelimpahan hidupnya itu, kami siksa mereka, tiba-tiba mereka itu ya ja'arun, minta tolong. Tiba ya yuk tolong pisan gitu. Terus Quran jawab la taj'arul yaum innakum minna la tunsarun. Rasah nyak tolong dina iki kowe ora ditolong. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Wis ayat-ayatku wis tak wacakno kabeh nang awakmu, tapi kowe sing ra gelem. Nah, di sini kemudian ada kata tangkisun. Tangkisun di sini makna aslinya ya berpaling. Nah, di sini langsung diterjemahkan tudbirun, membelakangi. Jadi tidak mau dibacaan Al-Quran, tidak mau dikasih peringatan, tidak mau. Ya sudah, turunlah siksanya itu. Itu. Baik, terus kemudian ada kata dijelaskan, jadi sikap kalian ketika ayat Quran dibacakan itu dibacakan dan kalian tahu, ngerti. Ayat itu bukan hanya ayat Al-Quran sebenarnya sih. Secara umum, jadi ayat apapun yang sudah disodorkan kepadamu, tapi sikapmu itu kuntum ala aqabikum tangkisun. Kamu malah berpaling ala aqabikum, ingatasi tumit-tumit kalian. Malah melayu gitu. Terus disifati lagi mustakbiri nabihi samiron tahjurun. Sikap kalian mustakbirin. Jadi mustakbiri nabihi dengan sikap berpaling itu kalian bersikap sombong. Terus kemudian samiron tahjurun. Samiron itu makna aslinya adalah
begadang. Jadi samaro yasmuru itu begadang makna aslinya. Atau bisa juga mencungkil mata. Samarol aina itu mencungkil mata makna aslinya. Dapat juga berarti tidak tidur. Nah, di sini yang aneh itu adalah Al-Quran pertama mustakbiri nabihi samiron. Jadi mustakbiri masih jamak. Bihi dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Dengan yang dibacakan itu ya. Nah itu samiron tahjurun itu menjadi predikat, bukan predikat masalahnya, keterangan dari komunitas yang sangat banyak, tetapi di sini menggunakan kata mufrad samiron. Ini kalau secara tata bahasa bisa dianggap keliru ini, tapi di sisi yang lain ini menjadi satu tanda bahwa di mata Allah mau kamu orang banyak yang ingkar padaku, mau kamu orang satu sama saja, nggak ada bedanya itu. Gitu. Nah terus di sini dijelaskan tasmuruna haulal baiti, artinya samiron tahjurun ini sebenarnya samirina tahjurun. Gitu. Nah tasmuruna podo raturu sira kabeh haulal baiti di sekitar rumah. Nah, tidak tidurnya itu gosip. Wataquluna lan ngucap sira hujron ing hujatan. Hujron ing hujatan gitu. Jadi kalian menghujat malah sikapnya. Begitu ayat-ayatku dibacakan, kalian menghujat. Jadi al-hujru itu bermakna kata-kata kotor atau hujatan. Makna hajaro sendiri ya pergi. Biasanya orang yang mengucapkan kata-kata kotor kan cenderung pergi, gitu. Nggak gubris. Nah, terus kemudian anis siroti lana gibun. Nagibun di sini diartikan, ditafsiri langsung sebagai anil haqqi adilun. Jadi nakaba itu makna aslinya itu ya menyusahkan pada dasarnya. Jadi melempar, membuang itu nakaba. Bisa juga nakaba berarti menyimpang. Jadi nakabaan itu menyimpang. Jadi anis siroti saking jalan, saking dalan kang bener, nakibuna iku nyimpang sira kabeh. Ayat 74 ini ya. Jadi anis siroti lanakibun innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis siroti lanakibun. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berpaling dari jalan yang lurus. Nah, di sini langsung diartikan anil haqqi adilun. Jadi adalah an itu berpaling. Bukan bersikap adil, ini berpaling. Terus kemudian ke ayat 89. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab lillahi milik Allah. Ini pernah dikritik, ada banyak yang kritik itu di YouTube itu ada salah seorang sarjana. Tapi bagi saya ya bagus kritiknya. Kritiknya itu katanya ini tidak sesuai. Seharusnya kalau pertanyaannya itu kan dari awal, qul limanil ardu wa man fiha, milik siapa? Jawabannya milik Allah. Afala tatadzakkarun. Njur nyapu kok ora gelem eling kowe gitu. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah Tuhan pemelihara langit yang 7 dan aras yang agung itu? Mereka tetap menjawab lillahi milik Allah. Seharusnya kan Allah tok cukup. Nah, cuma kritiknya si dokter itu katanya kurang alifnya ini. Kalau saya ya enggak. Ya tetap ini yang bagus. Mungkin ada versi bacaan lain tapi saya tidak tahu.
tapi saya tidak tahu. Jadi yang benar ya udah gini, saya quluna lillah. Terus kemudian siapakah yang di dalam genggamannya itu ada segala kekuasaan dan dia menjalankan tapi tidak pernah dijalankan. Dia menguasai tak pernah dikuasai. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Saya quluna, mereka akan menjawab lillahi, milik Allah, tetap milik Allah. Sebenarnya redaksi ini keliru, tapi bagi saya benar untuk menggambarkan bahwa sebenarnya orangku nggak tahu-tahu amat sama Allah itu. Yang nggak paham-paham amat sama yang dia katakan. Mau sesuai sama pertanyaan, mau enggak ngurus. Sepenting jawabannya lillah. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Ya udah, Allah gitu aja. Milik siapa? Milik Allah. Tapi nggak membekas sama sekali. Nggak membekas sama sekali. Nah, seolah-olah refleks gitu. Jadi lillah ini ucapan refleks saja ngomongnya. Jadi nggak menyadari itu, belum sampai ke taraf kesadaran. Maka dari itu qul fa'anna tusharun. Lalu kenapa kalian kena sihir? Kena sihir sampai kalian nggak mau iman. Sihir apa itu kok hebat sekali? Nah, maka dari itu tusharun di sini diartikan tubdzabun. Kalian dibohongi. Tusharun diartikan tubdzabun. Jadi di sihir itu maksudnya kalian dibohongi. Nah, terus kemudian di ayat berikutnya, ayat 104 itu ada kalihun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Gambaran neraka. Jadi wajah mereka kena sengat api, jadi menghanguskan, jadi tersengat bahasanya saya. Talfahu, menyengat wujuhahum, ke wajah-wajah mereka, an-naru, apa neraka, api ya, wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam sana dalam keadaan kalihun. Kalihun di sini langsung diartikan abisun, bermuka masam, kecewa, wajahnya sedih, kena siksa. Jadi wajahnya sedih, muram, berengut. Jadi kalaha itu gitu, wajahnya muram atau berengut. Wis susah ra ono senenge. Mosok ono nek neraka seneng jurah. Ya gak ngestokno nang sing neraka ya susah. Pasnya ya susah niku. Nek ndi ono neraka seneng ya barak-barakan nang neraka. Baik, selanjutnya surat An-Nur. Ini sedikit-sedikit ini. Yarmunal muhsanat, ini yang pernah kita singgung kemarin ya. Walladzina yarmunal muhsanat. Al-muhsanat makna aslinya itu adalah ahsana itu melindungi. Jadi al-muhsanatu piro-piro wong wadon kang den lindungi. Makna fikihnya, jadi secara terminologi fikih, muhsanat itu orang yang sudah bersuami deh. Wanita yang sudah bersuami namanya muhsanat. Kalau laki-lakinya yang sudah beristri, muhsan namanya, artinya sudah dilindungi dia dari perbuatan zina maksudnya. Nah, di sini diartikan al-harair di surat An-Nur. Kok An-Nur ya? Masalah. Jadi namanya surahnya An-Nur, keren sekali. Masalah An-Nur. Jadi mungkin karena di dalam surat itu ada Allahu nurus samawati. Tapi kadangkala memang pencerahan itu datangnya dari sisi itu, dari sisi seksual mungkin. Ini awalnya sudah redaksinya itu tentang hubungan seksual, azani atau wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum. Nah, sebelum ada kejadian itu ada tuduhan dulu. Kalau nggak ada tuduhan nggak bisa. Gimana bisa menetapkan zina? Gimana bisa menetapkan hukum kalau tidak ada tuduhan? Tuduhan hanya sah kalau di hadapan hakim. Mungkin karena alasan inilah Sahrur dianggap kafir itu. Karena Sahrur itu sebenarnya tekstualis sekali dia. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum tsamanina jaldata wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Jadi orang yang menuduh wanita yang sudah bersuami berzina, kemudian tidak membawa saksi 4. Kriteria saksinya kan
banyak itu dalam fikih. CCTV nggak bisa diterima. CCTV nggak bisa diterima dalam fikih karena bukan orang. Syuhada itu orang. Jadi Syahrul itu ngugemi itu. Harus ada 4 orang saksi yang sama-sama melihat itu. Masuknya hasyafah terhadap bidernya orang perempuan itu, terhadap buduknya orang perempuan itu. Harus sama-sama melihat. Jika tidak, maka orang yang menuduh berzina itu kena hukum had, yaitu dijilid 80 kali. Kriteria jilidnya ada, gebuknya kayak apa itu ada kalau di fikih. Jadi gitu. Jadi sebelum ada tuduhan nggak bisa terjadi, harus ada tuduhan dulu. Jika tuduhannya itu tidak membawa 4 saksi, berarti tuduhan palsu. Terus statusmu apa nuduh muhsanat itu? Nah, statusnya tonggo. Gak tepak belas. Ini keren sekali ayat ini. Pembahasan ini sangat keren. Ya meskipun di sini langsung diartikan ya, al-muhsanat itu al-harairah. Jadi piro-piro wong wadon sing merdeka, bukan budak. Maksudnya bukan budak. Tapi sesungguhnya lebih luas dari itu. Orang yang sudah punya pasangan, wanita yang sudah punya pasangan. Nah itu kok kamu tuduh berzina? Nah itu harus datangkan 4 saksi. Kalau enggak, itu artinya persaksianmu palsu dan kamu enggak bisa diterima lagi persaksian. Gitu. Tapi ya tetap illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Tetap pokok tobat, melakukan perbaikan sosial. Ya Allah tetap mau, tetap ghafurnya Allah enggak terikat oleh apapun kok. Gitu. Baru kemudian bahas walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Orang yang menuduh pasangannya sebagai pelaku zina terus tidak ada saksi, dia dikasih kesempatan Mas. Jadi sumpah li'an 4 kali bahwa dia benar. Yang kelimanya kalau dia salah dia kena laknat Allah. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah. Terus kemudian si istri yang dituduh oleh suami itu berhak mengajukan perlindungan bahwa dia juga bersumpah 4 kali juga bahwa suaminya bohong. Yang kelimanya dia bersumpah juga bahwa ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Bahwa murka Allah pada dirinya perempuan jika suaminya itu benar tuduhannya, itu tetap pada dirinya gitu. Ghadabnya Allah. Jadi beda memang. Kalau si suaminya itu laknatullah, kalau si istrinya ghadabullah. Itu saya kira lebih parah ke suaminya. Dan ini memang hubungan suami istri. Jadi si suami menuduh si istri. Itu ada hak. Iki opo iki kok moro-moro cukul pari. Lah aku ora tau nandur pari, moro-moro cukul pari. Nah, gitu. Itu makanya berhak. Nah, kalau bukan apa-apanya terus nuduh zina iku nyapo. Meneh ngarani rasan-rasan. Wis ndak nggawa saksi, rasan-rasan. Wae trek upahe nak rasan-rasan. Meneh tangga. Meneh tanggane tau ngenyek awake dhewe. Walah, ndilalah kena belayu ya gurih tambahan. Tapi justru kena ancam innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Malah kena itu. Jadi justru kena lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Itu padahal senang kalau ada fahisyah itu tersebar di kalangan orang-orang beriman. Ini kan kisahnya Aisyah itu. Allah menegur orang mukmin. Kenapa sih walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, itu berkali-kali diulang di ayat ini. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Ngapain sih ketika kamu dengar ada kabar kayak gitu tuh mbok yo nyangka apik lah nang awake dhewe sebagai wong iman nang iku waqalu hadza ifkum mubih.
Ini adalah ifkun. Ini nggak benar. Masa Sayyidah Aisyah istri Rasulullah melakukan itu? Minimal kamu gitu. Kok malah mau tambah-tambah Bismillah wala fadlullahi alaikum warahmatullahi fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma'adzabun. Langsung gitu. Jadi ini memang krusial sekali pembahasannya. Dilarang tapi dibicarakan jangan. Beda itu, beda urusan. Beda urusan. Maka dari itu masalah kesucian diri itu di sini sangat disinggung. Ojo kok kowe ngerasa apik. Wah, ada lagi ayatnya walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka. Ini ayat berikutnya. Ma zaka minkum min ahadin. Andai kan bukan karena rahmat dan fadl Allah, kan sing suci kan iki. Kabeh wis tau rusuh. Ora sok soalnya nek wong ngomong ke wong liya iku mesti ngrasa resik ngono dhewe. Mesti ngrasa resik kayak sing mari tumbah blaiklin ngono, koyo gak tau rusuh ae. Padahal itu karena fadl Allah. Nanti mazaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki man yasha. Nah, cuma di sini mazaka ini tidak diartikan suci, tidak diartikan bersih. Tapi diartikan mahtada, tidak mendapatkan petunjuk, lebih umum lagi. Jadi bahwa petunjuk itu kalian berbuat benar mau iman kepada Nabi Muhammad pun itu pun anugerahku. Untuk kok mergo inisiatifmu, itu rak versimu. Awakmu berinisiatif terus iman nang Nabi Muhammad. Nek versiku dari Gusti Allah, kowe kita kayak pitutuh. Gila nak Nabi Muhammad, Nabi terbaik iman no. Terus kowe gelem iman tak gawe iman terae. Gak ono Muhammad gak iso gawe iman. Itu kira-kira ini mazak kami. Jadi nur tenan ini betul-betul cahaya. Dan cahayanya justru diawali dari hal-hal yang immoral. Mungkin kayak gagasannya Michel Foucault ya. Apapun perilakunya Michel Foucault tentang homonya dia saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas dia punya gagasan itu bahwa moralitas itu lahir dari immoralitas. Paradoknya mungkin di situ ya, kayak yang disinggung Mas Ali itu. Memang ada di paradok itu. Ya, menarik. Terus kemudian ada walayak tali ulul fadli. Iktala tali itu ala yu'li, itu artinya sumpah. Jadi walayak tali ay la yuqsimu. Walayak tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Jangan sampai orang yang diberi keluasan rezeki dan karunia Allah dari kalian itu bersumpah bahwa tidak akan pernah ngasih orang yang kerabat, tidak pernah ngasih orang miskin, tidak akan lagi kasih orang yang hijrah di jalan Allah. Jangan sampai bersumpah begitu, bahaya itu. Yang justru perlu kalian lakukan itu adalah wal ya'fu wal yasfahu, memaafkan. Wis ndak iso. Memaafkan dia nanti ya memang ada tahapannya. Jangan di grup itu sudah pernah kita diskusikan. Pernah ada yang diskusi, bukan kita. Pernah ada yang diskusi soal penerimaan. Bahwa penerimaan itu nggak gampang, ada tahapannya. Mulai kecewa, marah, sampai puncaknya penerimaan itu. Ya wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyawfirallahu lakum. Mosok si awakmu ora seneng nek Gusti Allah iki ngapura awakmu. Nek awakmu seneng di ngapura Gusti Allah ya ngapura wong liya. Ngono. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kerennya Al-Qur'an. Berbuat baiklah kaya dene Gusti Allah berbuat baik nang awakmu, ora kok nang wong. Bukan karena kita dibaiki sama orang. Jadi terus kita harus berbuat baik, enggak. Yang sudah lama berbuat baik pada diri kita itu Allah itu. Makanya kamu harus berbuat baik, jangan berbuat buruk. Karena Tuhan sejak kamu lahir procot, Tuhan sudah baik sama kamu. Gak usah dituntut gitu. Ya, selanjutnya ada dinahum. Di sini ada kata yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Din kan biasanya diartikan agama. Pada hari itu Allah memenuhkan kepada mereka agama mereka. Itu. Tapi di sini langsung diartikan hisabahum. Hisabnya perhitungan. Jadi seolah-olah isinya agama itu ya perhitungan, nggak bisa. Harus hitung-hitungan. Ini di akhirat kelak, hari pembalasan kan hitungan. Nah, setelah itu
ada kata ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Nah, tasta'nisu ini anisa ya'nasu itu makna aslinya itu akrab. Ista'nasa memohon keakraban. Nah, aslinya begitu. Terus kemudian dimaknai secara gamblang menjadi tasta'dzinu. Jadi sampai kamu minta izin. Wahai orang yang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kamu minta izin wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini sebenarnya ya bukan hanya di rumah orang lain, di rumah diri kita pun kita akan dianjurkan itu untuk mengucapkan salam. Jadi salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Konon begitu kalau masuk rumah, jadi suruh nambahin itu. Jadi masuk pakai tangan kanan, pakai kaki kanan masuk, jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disuruh nambahin itu selain ungkapan assalamualaikum. Konon yang mengistiqomahkan itu rezekinya tidak habis. Jarene, aku kan jaga. Jadi ista'nasa yasta'nisu ay ista'dzana. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Jadi bukan hanya zinanya yang dibahas di surat ini, tapi juga mekanisme sampai zina itu terjadi, jalan-jalannya itu juga dibahas. Jadi cara-cara menghindarinya. Jadi mulai kulil mu'minina yaghuddu min absari, menundukkan pandangan. Nah, terus di sini ada wala yubdina zinatahunna. Jadi bagi yang perempuan itu la yubdina zinatahunna, tidak menampakkan zinatahunna ing perhiasane wong wadon mukminat itu illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka. Itu tidak ada masalah. Nah, ini pengertiannya kan dibatasi, menjadi terbatas. Ini ada tafsirnya. Ibnu Abi Hatim ini kemudian memaknai tidak menampakkan perhiasannya itu. Hiasannya itu apa saja sih? Latubdi tegese mboten mertelaaken sapa wong wadon kholakhilahuna ing gelangipun. Gelang ya, khol itu gelang. Gelang kaki apa nek ngarani gengge. Atau pakaian yang tipis, yang perhiasan. Wa mi'dodaiha. Mi'dodat itu makna aslinya adud itu ya lengan atas. Tapi di sini diterjemahkan mi'dodaiha itu segala perhiasan yang menempel pada diri perempuan. Jadi opo ae wis, mbuh gelang, mbuh kalung, mbuh gelang kaki, mbuh gelang tangan, mbuh anting, ya sembarang bisa itu. Wanah roha dan lehernya. Wasya'roha dan rambutnya illa li zaujiha, kecuali untuk suaminya. Jadi leher itu juga masuk perhiasannya perempuan, sya'run rambut itu juga masuk perhiasannya perempuan. Sekali lagi ya ini tafsirnya. Ini tentu tafsirnya, dan tafsir sangat dipengaruhi oleh kultur. Jadi kultur yang ada waktu itu. Kan orang laki punya fantasi dan fetish berbeda-beda. Ada yang lihat rambutnya tok syahwat, ada yang lihat lehernya tok syahwat, ada yang lihat drijine tok syahwat. Ono sing ketok driji kakine tok syahwat. Ya macam-macam lah itu. Nah, itu tafsirnya, tapi yang jelas di sini ayatnya yang enggak berubah itu la yubdina zinatahunna. Jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suaminya. Ya begitu. Kalau fikihnya kan rinci kan gitu, dan itu udah ada pengaruh kultur dan lain sebagainya dari pihak penafsir dan pembuat hukumnya gitu. Tapi kalau saya ya lebih kembali ke ayat Al-Quran, la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, hanya untuk suaminya. Dan itu supaya tidak terjadi perzinahan itu tadi. Nah, kan gitu. Jadi ayatnya runtun sekali. Ghairi ulir irbati. Nah, di sini selain untuk suami kan ada bapak, ada bapaknya suami, ada anak-anak, ada anaknya suami, ada saudara, ada anak-anaknya saudara, ponakan, teman perempuan, budak perempuan, atau penderek awit tabi'ina wairi ulil irbati lain. Nah, laki-laki pendereknya wairi ulil irbati engkang orang duweni butuh.
Jadi orang dua ini butuh iki maksudnya disifati di sini al-muwaffali, orang yang dilupakan, dilalaikan dari urusan tertarik terhadap perempuan yang dia ikuti. Biasanya hadam-hadam laki-laki itu. Alladzi yang di sini diterjemahkan lagi la yastahi an-nisa, tidak senang dalam arti tidak memiliki apa ngarani hasrat mungkin ya. An-nisa ke perempuan yang derajatnya lebih tinggi daripada dia. Kan ini penderek statusnya. Jadi kayak abdi dalam gitu. Abdi dalam kan sulit ya. Kalau dalam masyarakat Jawa punya hasrat kepada orang yang diderek itu kan ada biasanya gitu. Meskipun ya dalam cerpennya Mas Iman Budi Santoso itu, Nyai Gading Sari itu ada pendereknya. Pendereknya itu deglok, pincang. Jadi yang nyiapkan segala keperluan Nyai Gading Sari itu dia. Jadi namanya Paijo, yang mengurus kudanya, yang mengaritkan kuda, yang mempersiapkan pakaiannya, menyiapkan bak mandi, semuanya si Paijo itu. Jelas si Paijo itu mendam rasa, gitu. Cuma nggak bisa mengungkapkan rasa itu karena yang dicinta itu adalah Nyai Gading Sari, Nyai yang mewarisi ilmu penolak teluh, ilmu teluh dari leluhurnya, dan dia tidak menikah itu karena ingin mencari laki-laki yang tepat gitu, yang mencintai ilmunya, tahu dirinya, tahu kebiasaannya, itu tahu itu. Endilalah sing jenenge Paijo iki mak klerat ngintip pas Nyai Gading Sari adus gitu. Pas wae itu ndrewedeg Paijo iki sapa iki ngintip. Dilalah pas wayah ngintip berpapasan Nyai Gading Sari pas lagi mandi. Nah, di saat yang sama Nyai Gading Sari itu juga mempunyai kegelisahan bahwa dia itu minta kepada eyang leluhurnya untuk diberitahu siapa yang akan menjadi suaminya. Ternyata begitu Paijo pas ngintip itu, suara itu datang ke Nyai Gading Sari pada saat bersamaan. Orangnya tidak jauh, dia ada di sekitar sini. Langsung sadar dia diintip, langsung dilempar sama batu. Jebret, siapa itu? Jangan lari, tetap di situ. Wis rasane Paijo koyo gak duwe sikil ya. Wah, ndrewedeg ndak karu-karuan mati aku saiki. Baru gitu nyampe. Walah kamu toh Paijo. Kamu seneng sama aku Paijo, jare ngomongnya. Ditakoni meneng. Katakan Paijo, jare ngomongnya. Begitu bilang begitu, Paijo mantuk, ndak berkata apa-apa, langsung dirangkul. Habis itu Paijo melangkah tapi tidak kembali ke rumahnya Nyai Gading Sari. Dia meneruskan hidupnya yang kabur kanginan katanya. Wah, keren ini ceritanya. Nah, kalau dari kisah itu wairi ulil irbadi ini ya mungkin ada. Tapi laki-laki normal pasti kan. Pasti punya hasrat itu terhadap wanita pasti. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah wairi ulil irbadi itu penderek yang wairi ulil irbadi minar rijali awit tifli itu. Minar rijali itu adalah orang-orang yang mengikuti atau menjadi pelayan. Itu yang biasanya itu derajat atau kastanya itu lebih bawah daripada perempuan yang didereki, sehingga kemungkinan untuk memiliki hasrat itu tidak ada. Atau kalaupun ada kecil. Tapi melihat ceritanya si Paijo sama Nyai Gading Sari itu kayaknya tetap ada gitu. Tapi kan nggak berani ngapa-ngapain gitu. In alimtum fihim khaira. 33. In alimtum fihim khaira. Nah itu ada ini yang wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Jadi orang yang nggak punya kesempatan untuk menikah itu hendaklah bersikap aifah sampai Allah sendiri yang akan memberinya kecukupan. Nah, terus bicara soal budak mukatab. Jadi ada budak yang menuntut atau meminta kepada tuannya untuk diberi kreditan
dirinya, mau menebus dirinya. Berapa harganya? Yaitu anjurannya. Si tuan itu jika melihat niat baik itu, in alimtum fihim khaira, maka anjurannya si tuan ngasih gitu. Jadi ongkosmu berapa dibayar dia. Nah, bayarannya itu untuk membayar harganya dia ke si tuan. Gitu. Ini hukum budak ya, saya tidak membahas masalah manusiawi atau tidak manusiawinya. Tapi yang ingin disampaikan gitu. Jadi in alimtum fihim khaira itu jika ada budak yang ingin mengajukan cicilan untuk dirinya, cicilan untuk menebus dirinya, itu si tuan dianjurkan untuk memberikan itu. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Jadi suruh berbagi si tuan itu. Wala tukrihu fatayatikum alal biwa. Nah, di sini diartikan in alimtum fihim khaira in alimtum lahum hilatan. Lamun ngerti sapa sira para tuan lahum kaduwe para budak hilatan ing hilah. Hilah itu kecerdasan. Kalau di konteks yang lain dapat diartikan kelicikan, tapi di sini kayaknya contohnya itu adalah kecerdasan. Jadi dia itu bisa mengelola, dia punya kecerdasan mana yang tenaganya untuk melayani si tuannya, mana yang tenaganya untuk dia kerja. Gitu. Jadi bisa dipilah, dia punya itu, kuat ini dia ini. Kayaknya mengajukan cicilan yang sekian ini, dia kuat ini, menebus dirinya sendiri. Sudah kasih gitu. Wa atuhum mimma lillahi wa atuhum lan kudu maringi sira para tuan mimma lillahi saking hartanya Allah. Maksudnya dha'u anhum mim mukatabatihim, dha'u kudu ndeleh sira anhum saking para budak mukatab, mim mukatabatihim saking hak mukatabnya budak tadi itu. Jadi maksudnya kamu kurangi aja bayarannya, seharusnya misalkan dibayar 1.000, ya bayar 500, yang 500 untuk cicilan gitu. Sampai dia merdeka. Dan itu dianjurkan kalau sampai nggak dikasih ada budak yang gitu, itu kena si tuan itu dalam fikih gitu. Nah, terus ini ada ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigha terusannya. Fatayatikum diartikan imaikum, budak perempuan. Jangan kamu paksa budak perempuanmu alal bigha. Al bigha itu artinya az-zina. Ini sudah sering saya singgung bahwa saya tidak sepakat jika al-bigha diartikan perzinahan. Iya, tentu itu perbuatan zina. Tentu itu perbuatan zina, tetapi tidak sama konsekuensinya. Jadi wala taqrabuz zina, kok tidak pakai wala taqrabul bigha saja. Ketika khitabnya yang diajak bicara adalah orang-orang mukmin, itu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tidak lanang, tidak wedok khitabnya itu. Jangan dekati zina. Tapi ketika yang diajak bicara Al-Quran itu adalah para tuan yang memiliki budak perempuan, itu bilangnya wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kamu paksa budak-budak perempuanmu itu untuk melacur, golek duit. Mungkin menjual diri, nanti duitnya dikasih tuannya. Mungkin karena budaknya cantik, sana cari uang. Gitu. Nah, budak nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu, hukumnya begitu. Dan itu sangat tidak manusiawi memang. Nah, itu jangan kamu paksa begitu. In aradana tahassunan litabtahu aradal hayatid dunya. Jika dia memang ingin melindungi dirinya dan kamu maksa kayak gitu, itu tujuannya supaya kamu apa jenenge tabtahu aradal hayatid dunya, untuk cari materi aja, mencari dunia ini supaya kamu banyak duitnya, supaya kamu banyak dinarnya. Itu jangan gitu. Maka saya ngajukan penelitian untuk membedakan ini, dan implikasi hukumnya juga harus beda. Nah, di Indonesia kan bahkan dihukum fikih pun di literatur berbahasa Arab itu tidak dibedakan mana yang disebut pelacuran, mana yang disebut perzinahan. Saya pernah ngajukan itu, saya tulis proposal, nggak diterima. Ya Kemenak, sebenarnya saya nggak pingin uangnya, saya pingin itunya, kan ada kitabnya itu yang saya minta, itu kitab ABCD, dikasih itu. Mestinya dibedakan. Kalau berzinahan ya itulah hukumannya, kan sudah ada itu. Itu pun kalau sudah terbukti. Tapi untuk yang pelacuran ini masa disamakan dengan berzinahan? Padahal di masyarakat jelas berbeda. Kalau kumpul kebo, konangan RT ya jelas dikerutuk kan gitu. Tapi kalau
ada orang kumpul kayak gitu, tindakannya sama, tapi di tempat pelacuran kan tidak ada orang bilang wajar di tempat pelacuran. Padahal sama itu berzina. Nah, karena itulah perlu dibedakan mungkin. Jadi nggak sama antara pelacuran dan perzinahan. Beda, apalagi perkosaan. Oh, tambah beda lagi. Dan ada hukumnya. Tapi di literatur Islam, maksud saya di literatur kitab-kitab klasik itu tidak dibedakan. Zina ya zina, biwa ya zina. Gitu. Kayak ini nih gimana ini. Al-biwa itu zina gitu. Titik nurus samawati, Allahu nurus samawati. Masuk pada ayat paling rumit ini dibahasnya. Jadi Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin. Di sini nur diartikan hidayah. Diartikan hidayah. Jadi nurus samawati itu adalah hadi ahli samawati. Jadi zat yang memberikan petunjuk pada penduduk langit, nurus samawati wal ardi, dan penduduk bumi tentunya. Tapi di sini diartikan jadi nurun itu adalah hadi. Jadi diartikan fungsinya. Kalau substansinya kan enggak. Substansi cahaya kan repot, kayaknya bagus itu. Yang jelas energi, cahaya itu yang jelas energi. Bukan bias. Cahaya itu ya cahaya beda itu. Sama bias beda. Sumber cahaya ya beda. Ayat ini saya pernah kerepotan, ini dimasukkan apa ini? Kalau dimasukkan tasbih balik, ay Allahu kanuris samawati. Allah itu bagaikan cahaya. Berarti Allah ada syariknya dong, kalau ada bagaikannya. Nah, gitu sempat bingung gitu saya. Lama lah dibuang semua aja. Ngapain mikirin gini? Gitu. Jadi sisi balaghah ini tasbih balik. Tapi kalau dimasukkan tasbih balik berarti ada syabihnya Allah itu, ada yang menyerupai, berarti apa? Ya cahaya itu, serupa cahaya. Nah, gitu. Ruwet gitu. Padahal yang ingin disampaikan enggak kayak gitu. Itu lebih luas. Jadi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Lah ini mulai sudah. Jadi mathalu nurihi ay mathalu hudahu fi qalbil mu'mini. Di sini diartikan gitu. Perumpamaan petunjuknya Allah fi qalbil mu'mini, di hati orang beriman. Ya enggak apa-apa begitu. Meskipun maknanya lebih luas lah seperti yang disampaikan Cak Nun itu. Kamishkatin, ya, miskatin ini makna aslinya itu syakayasku, itu artinya mengadu, sama dengan istaka. Miskatun itu makna awalnya ya tempat mengadu. Tapi kan tempat mengadu posisinya biasanya di pojok biasanya. Di pojok terus orang berdoa. Biasanya gitu para orang-orang tradisi Yahudi ya gitu. Lalu kemudian pojok itu ternyata tempatnya biasanya tempat untuk meletakkan lampu. Maka di sini diartikan maudhi'il fatilah, tempatnya sumbu. Al-fatilah itu lampu yang ada sumbunya, yang pakai sumbu. Jadi al-fatilah sesuatu yang dipintal, makna aslinya. Jadi itu tempatnya lampu, itu yang ada di pojok biasanya. Kenapa kok di pojok? Kok di sudut? Karena hanya dari sudut kita bisa melihat isi ruangan secara utuh. Kalau dari sisi nggak bisa. Hanya di sudut yang bisa. Kalau di sudut itu iso kabeh ya gitu. Jadi nyentrong kabeh, kelihatan semua. Makanya diletakkan di sudut. Kalau di orang-orang Arab itu lampunya itu di sudut. Nah, bukan di tepas tembok itu enggak. Di sudut. Miskatim fiha misbah al-misbahu fi zujadah dan seterusnya. Nah, ini kitab Mishkatul Anwar itu sangat bagus menggambarkan ini. Saya pernah membaca kitab Mishkatul Anwar itu, terus kemudian pemetaannya itu sampai ke inti cahayanya itu persis kayak Borobudur ya. Jadi dari tengah, dari pinggir yang paling bawah, terus naik ke atas lagi, mulai dari Kamadhatu. Lapisan pertama Kamadhatu, naik lagi menjadi Rupadhatu, naik lagi menjadi Arupadhatu. Itu persis saya, sampai tanpa bentuk di tengah itu nanti. Sudah ada bentuknya sudah di situ. Kalau di Kamadhatu ya isinya gitu, main, madat, madon, rebutan harta kan gitu, isinya relief-reliefnya. Makin ke atas sudah mulai enggak.
Udah mulai bagus tatanannya. Naik ke atas lagi, makin ke inti lagi itu makin nggak ada rupanya, arupa. Sudah hung wilaheng. Sudah nggak ada bentuknya, sudah di situ. Nah, gitu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asar. Dalam susunan nahwunya fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu, ini seret koma udah. Yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asar rijalun. Nah itu baru rijalun jadi fa'ilnya yusabbihu. Nah ini di ayat ini fi buyutin itu maksudnya al-masajidah atau al-masajidi. Jadi di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya. Ya itu langsung ditafsiri al-masajidi biro-biro masjid. Atau makna harfiahnya lagi yang lebih denotatif lagi itu adalah tempat sujud. Itu bukan masjid secara formal yang kita kan, memang tempat sujud. Di rumah apapun sebenarnya itu. Yusabbihu di sini baca tasbih, tapi langsung diartikan yusolli, sholat maksudnya. Kapan itu? Bil hudui wal asoli. Bil hudui di pagi hari, sholatul wadati maksudnya, sholat pagi. Wal asoli dan sholat sore. Maksudnya sholatil asri, sholat asar. Jadi sholat subuh dan sholat asar. Terus kemudian rijalun tidak dianukan langsung ke biqi'atin. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir itu perbuatan mereka itu bagaikan fata morgana yang ada di qi'ah. Di qi'ah, fi qi'atin, bi qi'atin itu ai fi qi'atin. Qi'atin itu apa? Ardin mustawiyatin. Tanah yang datar. Tanah datar nggak ada apa-apanya. Nah, terus kemudian langsung ke ayat 61 terakhir sudah ini. Ayat 61 itu isinya ini fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau tadi kan jika kamu masuk rumah yang bukan rumahmu maka mintalah izin dan ucapkan salam. Gitu. Ini enggak masuk rumah sendiri ini. Ya bisa rumah sendiri atau rumah apapun. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kamu masuk rumah ya ucapkan salam atas dirimu sendiri. Salamnya gimana? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu tadi. Tahiyatan min indillahi. Maksudnya tahiyatan adalah assalam. Maksudnya mengucapkan salam. Salam perdamaian. Ya artinya biar hawonya itu kita bawanya yang bawa kedamaian. Kalau akadnya sudah itu masuk rumah kan tidak mungkin kan. Kemudian bercita-cita tengkar, bercita-cita nyuri, bercita-cita menghancurkan yang ada di rumah kan tidak mungkin gitu. Ya kira-kira sampai di situ dulu ya. Ini surat Al-Furqan. Sebenarnya ingin terus ini. Tapi kayaknya bisanya sampai di sini dulu. Semoga-moga di akhir tahiyah ini, penghormatan ini, Allah berkenan memberikan penghormatan kepada kita semua selaku pembelajar dan pengamal Al-Quran. Ngapura kusing akeh, muga-muga lancar rezekine, muga pinaringan rahmat dan perlindungan Allah. Muga kita sedaya kegolong hamba kawula-kawulane Gusti Allah sing kersa dikersake maca Quran ya diwehi paham Al-Quran tur dikai taufik kangge ngamalaken Al-Quran sak iso-isone meneh. Tur dikai keikhlasan lan keistiqomah. Pun niku mawon Al-Furqan wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayr
Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusni khotimah.